Rahim, pokoknya terus. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Jadi kemarin sudah kita terangin secara gamblang dan jelas bahwasanya sampean itu kalau mau wik-wik santai-santai. Kalau mau wik-wik ya tetap harus nikah dulu. Apa itu? Lagi bangkit. Ya. Nah, jadi terus step-stepnya ada doa-doa itu juga diperhatikan. Setelah itu jangan kesusu ya. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton itu dibaca paling gampang karena sudah masyhur ya, sudah terkenal, diamalkan. Iso pas kunci pintu. Terus jangan lupa dirangsang. Semua onderdil wanita yang membuatmu menarik untuk dipegang, untuk dikenyot, silahkan dimanfaatkan. Tapi biasanya wong lanang aja bosenan. Ya, kalau bosan biasanya cepet-cepet dilebokno, nggak boleh, harus dirangsang semaksimal mungkin. Butuh waktu memang agak panjang durasinya, 10 menit 20 menit. Nah, bisa jadi 20 menit dia udah klimaks tanpa dimasukin. Apa meneh nek dileboni tambah neh. Nah, mlebu aja langsung dileboni langsung seprapat ya, sepertelon. Habis itu 2/3 baru hendakan yang keras. Terakhir cedul, nah cedut-cedutnya juga dilatih ya, biar dia nikmat. Kasihan bro, kasihan. Ternyata menurut Dokter Boyke bahwasanya dikatakan yang bisa puas wanita itu puas ketika melakukan senggama dengan suaminya itu cuma 40% orang, tok 60% gagal memuaskan. Ada saake. Ojo egois pokoknya intinya. Oke, kita lanjutkan. Terus kemarin pembahasan terakhir itu kita nggak boleh setelah jima, kalaupun baca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara nggak boleh keras-keras. Maksudnya maca ayat terus keadaan junub jangan. Oke, ini sekarang tentang masalah inzal. Qauluhu fa in takun mongko lamun ana sapa sira. Fa in takun mongko lamun ana sapa sira anzalta iku inzal iku klimaks ngecrot sapa sira qablaha ing dalem sadurunge zaujah fala tanza mongko aja nyopot sira wa aksuza lan utawi sewalike iki berarti dia inzal duluan dinazin kelawan nyopot yujtala iku wis pertelo den pertelake apa dza bin aksuda. Jadi fa akhbara, maka mu'alif memberi berita anna zauja, bahwasanya seorang suami idza anzala qabla zaujatihi, jika dia inzal sebelum istrinya, fa innahu yutlabu minhu, maka hendaknya baginya apa? Ayyam hala, untuk pelan-pelan saja ya, pelan-pelan santai, hatta tanzila, sehingga dia bisa inzal. Bahkan kalaupun kamu inzal kok dia gak inzal, bahwa dia carane diinzalno. Ini pentingnya menjaga kehubungan suami istri dalam keharmonisan seperti itu. Jadi kamu inzal kok dia durung, bahwa dia carane bogo tangan, bogo terong, bogo timun, dia carane BDE ini klimaks. Tapi saya sudah kasih tahu stepnya kan, di PHP-in, karena kalau dia kucing nafsu banget, jadi merangsangi gampang, ngetoknone gampang, pakai cedutanmu wis metu ngono lho, cukup kuwatir. Fafil hadza li anna dzalika huwa sunnah, karena itulah yang sunnah. Fafil hadithi, karena disebutkan di dalam hadis, irduhunna, carilah ridho para istri kalian, fa inna ridhahunna fi furujihin, karena kerelaan mereka ada di farjinya. Artinya carilah kepuasan mereka. Nah, karena ketika mereka puas itu puasnya ada di masalah farji. Seperti yang dikatakan Dokter Boyke tadi, ternyata tidak semua laki-laki bisa menguasai wanita. 60%-nya itu tidak bisa. Maka kamu jangan ikut yang golongan al-jamul ghafir atau asawatul a'dham dalam masalah ini. Asawatul a'dham dalam masalah ahli sunnah wal jamaah ya, tapi kalau dalam masalah ini kita mengikuti yang langka ya. Sing walaupun raine elek, raine biasa, atau makan kopong uteke, tapi dalam masalah urusan ranjang tidak ada yang menandingi. Ngono ra. Itu
Bukan masalah ukuran, tenang saja. Ini masalah ritme dan gaya permainan. Wah, semakin kamu lihai, maka dia semakin ridho, semakin gampang untuk meraih cintanya. Wa fihi aidan, dan dalam hal tersebut juga disebutkan di dalam hadis, maksudnya asyahwatu asyaratu ajza. Syahwat itu ada 10 bagian. Tis'atun lin nisa, yang 9 bagian itu khusus untuk wanita, wal asyirah lirijal, sementara yang ke-10 artinya cuma 1 bagian punya laki-laki. Illa annallaha, hanya saja Allah satarahunna, menutupi 9 bagian punya wanita tersebut bil hayai, dengan rasa malu. Nek lanang kan gak siji tok ketak-kete, siji beringas gayane, barbarane cuma 3 menit. Apa-apaan ini? Lah ini wanita tuh 9. 9-nya harus kamu bobol semua, jangan 1 tok, ya. Ketika 1 yang kamu kebuka tapi yang 8 belum terbuka, apa bisa puas? Enggak bakal bisa puas, kasihan ha? Makanya ini kamu cara untuk menguasainya juga harus dirangsang lama-lama. Suwe sisa tak apa-apa. Kalau bisa dia klimaks sebelum kamu masukin zakarmu ke farjinya dia, itu lebih baik. Malah istilahnya ya mungkin membuat dia lebih gampang untuk bergelinjang di step-step selanjutnya gitu loh. Karena wanita itu nek klimaks itu yang saya pernah alami ya, itu kayaknya lebih dari 1 kali bisa, atau lebih dari 10 juga bisa. Saya pernah nyoba pakai cedutan itu. Saya bukan buka aib ya. Ping 1 sisa. Pernah tertinggi itu hampir 200. Piye? Wong wedok. Loh, wong wedok, Bro. Aja bayangno manukku sepira ya. Ibul lagi. Ayo oke. Nek urung iso 200 ora usah ngincer rondone bojoku. Bisa. Nah, itu sing iso dihitung. Nek ra dihitung malah luweh akeh meneh, karena klimaksnya pernah dihitung itu yang boy aku normal ora wallah alam ya. Tapi aku gak goro iki, demi Allah aku poso. Demi Allah aku poso. 180-190an kalau nggak salah, itu bisa. Itu maksudnya ternyata memang benar hadis ini ada tis'atu ajza ya, ada 9 bagian. Gak hitungan, kowe ngecrot pisan ndek bandingan 200, 1 banding 200 kuda. Bayangno, berarti kan dia butuh klimaks berapa kali kan gitu. Itu baru lemes dia. Nek sangi sore iku durung lemes. Piye jal? Lah kowe ngecrot pisan lemes. Aduh ya, makanya penelitian yang disebutkan Dr. Boyke itu memang ada benarnya itu loh. 60% tidak bisa memuaskan, tapi yang 40 bisa. Kan berarti memang perlu kamu berlatih terus lah intinya dengan istrimu nanti untuk bisa mencapai bisa 100 lebih itu. Engko lah. Wis tak marai kok, wis tak wari cedutan iku lho penting, temenan, cedutan iku penting. Jajal cedutan to hitung, cedut kok gembor berarti kelima. Cedut meneh kok gembor ping pira. Nah, nek wis ping 100 luweh kok wis kekes kira-kira ketok lemes iku ketika ketika sudah dicedut kok ora rapati ana reaksi, berarti dia lemes, wis puas. Ya udah kamu injar enggak masalah. Ngono lho. Ora utek iki isine verjito ora maksudnya ya. Pasti pakai taktik gitu ya. Saya tak bukakno belak-belakan bukan niat porno, tapi biar kalian tahu cara memuaskan istri. Karena ini juga diwanti-wanti sama Rasulullah kan, mengikuti sunnah paling enak kuwi iki aja. Iya. Makanya aja sampai kalah kowe ya, Bro. Nek jen kowe kalah wis terpaksa ngombe obat kuat ya apa-apa. Tapi alhamdulillah saya sampai saat ini enggak pernah pakai obat kuat. Mbah arti efeknya apa? Obat kuat untuk jarine kanggo ben kuat dan segala macam. Malah intine iku teori tok. Wis pokoke jajalan niku. Pakai ritme. Nek wis kudu ngecrot aja obah neman apa bokongmu. Mandek kok tokno sik dhisik enteni 2 menit nang mlebono neh ngono. Terus paham ati ora ade utek nek paham cepet paham. Paham ya? 200. Mantap kan? Iya, rong butuh 200 kali klimaks sementara kamu klimaks bisa piye?
kepiar prido. Ora penak cara ibarat main iku lagi main PS sak menit terus mati lampu. Karena utawa menang 7-0 langsung mati lampu. Ora sido menang kan hawane piye? Kan paham ya? Paham. Terus wa anna zaujata idza anzalat qabla zawjiha, dan ketika si istri bisa inzal klimaks sebelum suaminya, fa innahu yutlabu minhu, maka hendak itu si suami diminta ayan za'adzakarahu, untuk mencabut zakarnya, li anna fi adami naz'ihi hidayatan laha ya. Karena ketika dia tidak mencabut zakarnya, maka itu akan menjadi siksaan baginya. Tapi itu kalau prakteknya sih kayak tidak begitu banget. Nah ini memang dibutuhkan inza untuk mengatur ritme, kayaknya tidak masalah deh. Asal kamu bisa menguasai kondisi ya. Inza lirak metu-metu terus letoy dhisik. Buat apa dilebokno ya? Summa bayyana alamata inzalil mar'ah. Ini penting. Kemudian muallif memberi menerangkan tentang tanda-tanda wanita inzal, bergelinjang. Bi qaulihi, dengan ucapan beliau, alamatul inzali utawi tanda-tandane inzal. Alamatul inzali utawi tanda-tandane inzal utawa klimaks minha saking zaujah ya fatah cah nom irqu jabiniha, iku kemringete batuke wong wadon, walasquha utawi nempel zaujah ata iku teko apa keterangan lasku. Jadi kita baca syarahnya dulu. Fa akhbara, diberitakan, anna alamata inzaliha, bahwasanya tanda-tanda inzalnya zaujah, klimaksnya istri, irqu jabhatiha, araqu jabhatiha itu keringat yang muncul dari dahi perempuan. Tapi selama saya melakukan ini, tanda-tandanya ya si megap-megap itu. Yang lebih jelas, anggere arep nyuwara, itu berarti wis mentok deh. Tapi nek arep pun enggak semua kondisi. Kan kadang kondisi musim dingin musim metu keringetnya kan ra mungkin. Sing keringetan malah kowe soalnya kowe ngangkang nang dhuwur kan menahan tubuhmu, bebanmu itu. Wal tiswaqiha birrajuli, dan semakin lengketnya dia dengan seorang laki-laki. Jadi iku mau nempel terus ngempet bokongnya bojone. Tapi ini cuma salah satu alamat. Alamat-alamat yang lain yaitu tadi dia tidak bisa mengatur nafas. Kemudian dia tidak bisa mengatur suarane dhewe. Nah, itu inzal berarti. Wah. Utawa dhewe yo ana salah satu kayak kaget ya. Nah, itu hitungan nih besok ya. Sepengen. Wa min dzalika, dan dari itulah istirkha. Kenapa dia bisa seperti itu? Wa min dzalika istirkha'u mafasiliha, karena terlepasnya sendi-sendinya, merasa lemak lunglai, wastihyaiha, dan dia karena malu minan nadhari fir rajul, untuk melihat lagi. Wa rubbama akhadatha ra'datun, dan terkadang itu juga menunjukkan karena hal tersebut bisa terjadi karena dia takut. Itu yang tadi loh, keringetan. Jadi coba arani wah anggere keringet berarti injal, bisa jadi keringet krana sumur ana asene, utawa keringetan krana wedi karo kuwean om melu ngeloni cah cilik cah akeh. Pokoknya ini salah satu alamat, tapi bukan jadi pedoman. Kalau saya lebih ke itu tadi. Dia enggak bisa mengatur nafas, enggak bisa mengatur suara, dan enggak bisa mengatur hentakane cedutanmu iku. Angger mbok sentil sithik kok dul ndek ngasih melu obah kabeh sak awake, berarti dia insyaallah. Paham ya? Iku wis tak buka-bukaan kanggo kowe ben kowe paham. Nah, angger ora mbok ngamalno berarti ilmu sing layan fa'il. Wa yujibu wa asyara fi qawlihi wa asyara dan muallif memberikan informasi lain fi qawlihi dengan ucapan beliau wa yujibul widada jam'ul ma'i, wa yujibulan netepake al widada ing kasih sayang, wa yujibulan netepake al widada ing kasih sayang. Sing netepake apa? Jam'ul ma'i, apa ketemune banyu mani.
apa ketemune banyu mani. Wa bu'tuhu utawi adohe ma. Wa bu'tuhu utawi adohe ma yu'addi iku senekaake apa bu'tuhu lil baghdai marang permusuhan. Ila anna jtima'a ma'ir rajuli, bahwasanya berkumpulnya bertemunya sperma laki-laki wa ma'il mar'ah dan bertemunya dengan sperma perempuan mujibun lil mahabbati, itu bisa memunculkan rasa cinta. Wadiddu dzalika mujibun lil firaq, sementara kalau tidak bertemu itu bisa menetapkan atau bisa mengakibatkan perpisahan. Qala fil ihdah. Jadi ini kenikmatan paling puncak itu ketika kamu bisa keluar bareng dengan dia, gitu ya. Kamu bisa keluar bareng dengan dia. Saya memang pernah tanya sendiri dengan istri saya, tak takokno tenanan. Nek banyune lanang mlebu ning farji wong wedok, iku rasane tuh emang nikmat apa gak? Memang itu kenikmatan tersendiri. Mungkin bagian dari ajza tis'atu ajza, 9 syahwatnya wanita. Jadi kowe nglebokno manimu nang farjine dhek, itu dia merasa kenikmatan yang lain. Jadi kenikmatannya dia itu macam-macam. Dari rangsangan dia itu nikmat tersendiri, dari cipokan nikmat tersendiri, dari belayan nikmat tersendiri. Itu harus kamu eksplorasi. Sementara nek kowe kan ora butuh iku kan. Penting iku nemcat barbar. Nikmatmu cuma di situ tok. Itu pun paling pirang menit toh. Nah, sementara wanita tidak seperti itu. Semuanya harus kamu jelajahi gitu. Dan ketika bisa keluar cerot di dalam, nah itu kok bareng metune karo, artinya klimaksnya bareng dengan wanita. Itu bagi dia tuh kenikmatan yang luar biasa, tiada tara gitu. Keren. Pengen. Wa mata ma'al ma'u minhu minha. Ketika kumpulnya mani dari laki-laki dan mani perempuan fi waqtin wahidin dalam satu waktu, artinya bareng, ngecerot bareng, kana dzalika huwal ghayah, itulah paling mentok fi husulil ladzah, dalam meraih kenikmatan, wal mawaddati dan rasa kasih sayang itu. Jadi masalah kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika keluar bareng, kemudian cinta yang besar juga ketika saat itu, wal ta'atuf dan saling menyayangi, belas asih itu di saat itu juga, wa ta'kidul mahabbah dan memperkuat rasa cinta. Terus iku nek iso bareng, dan alhamdulillah dengan praktek yang saya lakukan tadi, astagfirullah, saya belum melakukan hari ini. Yang praktek yang saya sebutkan tadi itu sering iso metu bareng, karena kamu iso ngatur ritme dan mempermainkan klimaksnya dia, kan gitu kan. Ketika kamu bisa mempermainkan klimaksnya dia, kamu bisa ngatur. Aku pengen metu saiki, dhek mbok kedutno ya metu otomatis. Ngono lho. Paham? Nah, itu selama itu encen enak. Encen nikmatnya di situ. Tapi nek kowe ra iso ngatur iku lho sing sakake. Sing sakake itu tadi, paham ya? Terus bagaimana kalau tidak bisa keluar bareng? Wa in ikhtalafa ikhtilafan qariban, dan jika memang saling berselisih, ora iso bareng ya, bu bareng tapi kana kacek sithik, kacek 2 menit atau misale ikhtalafa qariban atau kacek sedikit, kanatil ladzatu wal mawaddah, maka kelezatan jima dan rasa sayang itu ala qadri dzalika, sekadar perbedaan tersebut. Nek perselihan metune ora bareng tapi kacek sithik tok, nah maka rasa cintanya juga enggak semaksimal ketika seperti bisa metu bareng, paham ya? Ma in kana bainahuma bunun, jika memang malah di antara keduanya ada pemisah baitun yang sangat jauh. Nah, jadi nek misale kamu ngecrot dhisik barbarane ndek ngecrote kok kuweri 2 jam misale, itu pun bukan karena manukmu dia main-main sendiri ya, misale dengan timun apa terong misale, kan jauh, kasihan. Fama aqrabata ba'utuhuma, maka semakin dekatlah perpisahan keduanya, wama asra'al furqatu bainahuma, dan semakin cepatlah perceraian keduanya gitu. Nah, jadi yo hati-hati, perlu dipahami betul sebagai laki-laki yang memang mau memerawani anak wong, sing mau menodai anak orang, harus memberikan kenikmatan yang maksimal ben ora ben ora tersiksa. Banyak loh, kata dokter Boyke juga, ini referensi Boyke KB dino iki. Dia mengatakan banyak sekali
wanita itu ketika klimaksnya itu bukan karena dia bersama dengan suaminya, tapi karena dia main sendiri. Kamu itu main sendiri, ngumpet-ngumpet diucap-ucap nganggo driji, ini kayak apa? Allah alam, saya nggak tahu ya. Aku nggak punya versi wanita. Itu diucap-ucap lah. Akhirnya dia lebih bernafsu ketika dia main sendiri daripada karo bojone. Ning karo bojone strimane ngangkang-ngangkang tok tanpa ada ekspresi, paham? Aku kan sakake kowe iki jajane iso megap-megap kok ora kan ngono. Jadi akeh kejadian seperti itu. Begitu juga sebaliknya laki-laki, kadang yo karena wedoke ra iso dijak kompromi, dia malah lebih seneng ketika ada tisu daripada istrinya. Lah itu bahaya meneh iku ya. Ono, makanya jangan terlalu banyak ngicik ya. Jangan terlalu banyak coli dan jangan terlalu banyak nonton video porno. Saya nggak berkatakan haram, ojo pati akeh ngono ae. Walaupun hasilnya haram ya, tapi kan model-model umuran kan akeh downloadan sing ngono-ngono iku. Coba sih rak duwe HP. Nek duwe HP saya yakin jangan terlalu banyak mengkonsumsi ya, jangan terlalu banyak menjadi penunggu video-video terbaru, itu jangan. Ngasih malah tuh duwe akun premium sisa nih. Bahaya. Karena jatuhnya nanti kamu akan melakukan hubungan suami istri tapi bukan sebagai kenikmatan dengan istri, tapi hanya sebagai tugas tok, kan gak asik kan. Akhirnya kamu puasnya ketika nonton video porno seperti itu dengan bawa tisu sendiri lah. Itu kamu takutnya bisa lebih puas dengan nonton daripada menggauli istri. Bahaya juga, itu nggak boleh ya. Fil hadithi, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, idza alama urrajulima almar'ah, jika air sperma laki-laki itu lebih tinggi daripada sperma wanita, atau mungkin alat di sini bisa diartikan keluar dulu ya. Asbahal waladu akhwalahu, maka sang anak ketika memang ditakdir anak akan mirip dengan akhwal. Akhwal itu berarti paman atau bibi dari jalur ibu. Jadi akhwalahu, anak itu akan mirip seperti saudara ibunya, saudara dari ibunya. Nah, kowe ngecrot dhisik mungkin bisa jadi anaknya lebih mirip dengan pak-lek bulik-bulik dari jalur ibu. Wes paham ya? Tenan iku yang saya sampaikan memang penting. Jangan hanya menjadi fantasi tok, dilakukan, diamalkan nanti. Nek kalian menemukan kesulitan bisa WA dengan saya. Kalau menemukan kesulitan ya langsung video call, nanti biar saya tunjukkan caranya. Iku keliru iku neng. Bone ra ngono kok sih, ya. Jadi saya yang nonton ya. Nonton mong kowe lah apa ya astagfirullah. Paham ya? Kayaknya itu pembahasan itu kayaknya sudah lebih dari cukup, Nah, sekarang sudah masuk ke pembahasan yang agak lain saking. Faslun utawi iki kono fasal siwiji fi dzikri ma ing dalem nerangake barang, nyebut barang tumna'u kang den cegah al arusatu sapa pengantin wedon min aklihi saking ngonsumsi utawa mangan ma khasyatam tina hamliha krana wedi ketolak hamile arusah. Tumna'u den cegah sapa arusah. Tumna'u den cegah sapa arusah min khallin ay min akli khallin saking mangan atau mangan apa cokak. Wa min qasburin. Nah, ini saya kemarin cari qasbur itu apa? Kalau bahasa Arabnya, bahasa yang lain tuh kazbarah, artinya ketumbar. Wa min qasburin lan ketumbar dakhila sabiin ing dalem lebu dina kang 7. Ini hari yang ke-7 setelah albina atau setelah dukhul. Fa'u mongko ngapalno sira masturi ing catetan ingsun. Mastur. Wala banin lan ngonsumsi dilarang watum na'u min labanin, lan ora oleh ngombe susu. Wa hamidut tufahi lan kecute buah apel.
khaufam tina ilhamli karena wedi kacegah hamil, karena wedi kacegah hamil ja wis teka apa keterangan ya sahihe kancaku. Jadi setelah ini ada beberapa pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh suami istri. Yang pertama fa akhbar rahimahullahu taala, al-muallif menyebutkan annal arusata, bahwasanya pengantin wanita dakhila sabiha, ketika hari ketujuh dari bina, ya, hari ketujuh dari pernikahan sudah dibobol keperawanannya, tumna'u min akli ma dzukira, untuk dicegah untuk memakan hal-hal yang sudah disebutkan, wanahwihi dan sebagainya, mingkul lima fihi hararah, yang mana semua makanan tersebut atau minuman tersebut mengandung panas, wa mararah, dan rasa pahit. Katurmusi, kayak termos. Katurmusi koyok. Iki nanti saya sampean cari di Google. Sampai sekarang apakah di Indonesia ada, Allah alam, saya nggak tahu. Lupine, tulisannya lupine. Buah lupin ya ada. Arti ya kayak ini Indonesia lah. Katurmusi seperti buah lupin. Tulisannya lupine. Terus Latin wae. Nanti sampean cari. Wazaitun, dan buah zaitun, udah paham. Wal himsi atau humsi, buncis atau mungkin kacang panjang bisa. Buncis wae nak apa. Wal lubia, lan kacang panjang. Kenapa? Li'anna dzalika, karena semua makanan tersebut yumitu syahwata, bisa mematikan gejolak syahwat. Mosok lagi pengantin anyar mbok kecoh sayur-sayuran model ngene. Lah kalau ini ora bakal ana sinyal balik. Malah ditinggal turu dibokongi ya. Mosok manukmu dilebokno dalan jilid ya, aja ya. Terus wayan sya'u anhu, dan muncul dari makanan tersebut adamul hamli, yaitu kemandulan. Wal maksudul ahamu minan nikah, padahal tujuan utama dari pernikahan itu huwa al-walad, yaitu bisa ada keturunan. Makanya makanan-makanan itu dihindari. Tapi yo nantilah, tergantung. Nek aku dewe sebagai orang biasa, mending nikah yo ojo telat duwe anak, Wis mending sacepete, karena kamu bisa mentartib secara nalar ya, bisa ngatur gitu. Insyaallah bisa ngatur. Nek ijek enom duwe anakku cara stamina enggak letoy kan. Nek wis tuwa lagi duwe anakku le piye ning ngurus kan gitu ya. Saake. Mosok diurus om pondok kabeh kan. Om pondok wis ana anakku lahir sak pondok tak kon ngundang om kabeh. Om, oi. Jadi jangan sampai dikasih ya, kalaupun ada tidak masalah. Ini diyakini makanan-makanan ini ada hal-hal yang bisa membuat mandul. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada dawuh Rasulullah, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saling menikahlah kalian, saling berkembang biaklah kalian, berkembang biak kayak kewan. Fa inni mukatsirun bikumul umama, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan para umat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kama taqaddama, seperti keterangan yang sudah lalu. Wal matlubu, dan hendaknya ayakuna ghidauha, agar makanan arusah bilahmid dajaji, dengan makan daging ayam. Wasafarjali, safarjal itu sejenis buah bir, rasanya koyok bir, bentuknya koyok bir tapi enggak buah bir. Warumani, dan buah delima. Watufahil huluwi, dan apel yang manis. Memang ono apel sing manis kok. Apel Amerika itu gabus ora enak. Dituku dino iki sesuk ora enak ya. Nek apel Malang kecut, Bro. Wecut. Ora tau mangan apel Malang wis semuanya. Iya teh. Iso ngarani manis ku cangkemmu. Lah piye ki wis ana widzalika dan lain-lain ya. Terus ini kalau sudah hamil nih, ada pembahasan yang lain. Tambihun, ada peringatan. Yang bagi lil mar'ati, dianjurkan bagi wanita. Idza hamalat, jika dia hamil
antuk siro untuk memperbanyak min mubghil mustaka untuk ngemut kena atau mangan lah madghun pakai ini ya ngemut atau mangan al mustaka itu damar ya apa tak paham aku juga mudeng tapi wal luban dan luban. Nah, luban ini ada nek sing pernah nderek gini majelis Habib Qadir sing apa gini Pak Haji Nur iku lho sing ambune menyan ra enak. Iku menyan menara ya. Nah, menyan menara iku dikonsumsi bagi orang wanita yang hamil. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi, ya ma'syarul hubla, wong wedok sing meteng. Qaddina auladakun, pakanilah anak-anakmu yang masih di perut bil luban dengan luban atau dengan menyan Arab. Fa innahu yuzidu fil aql, karena itu bisa menambah kecerdasan, wa yaqta'ul balgham, dan bisa menghentikan riya atau flu ya atau semacamnya, menghentikan al balgham itu riya, lendir sing ingus niku ya iso riya. Kalau balgham sudah di sini riya. Wa yurithul hifdha, dan bisa memperkuat hafalan, wa yudhibun nisyan, dan bisa menghilangkan sifat pelupa. Nah itu makanya karena nggak makan luban, Ibu Hatib nggak makan luban, akhirnya kopong. Nah itu karena nggak makan luban, pasti nggak makan luban. Dan alhamdulillah saya untuk program hamil istri saya juga tak sediani luban. Ngerti diuntal ke koyok pil. Wah murah, setengah kilo bawa pirang 100.000 piro. Setengah kilo akeh ku tekan lahir yo ijaan. Dan ini juga pernah beberapa kali Habib Qadir sangaan ngendikan mangan santrimu kon mangani luban. Lho Bib kok dipakani luban rasane piye? Mungkin pinter ora goblok-goblok ngono. Waktu itu saya belum nemu hadisnya. Ketika baca ini, berarti memang ono hadisnya. Walaupun sudah lahir itu masih bisa disusuli dengan luban. Kamu harus konsumsi luban yang banyak itu. Tapi luban itu dari getah wit yang dikeringkan. Jadi lendir wit apa khusus dikeringno. Dan ada yang mengatakan kalau membakar menyan itu setiap pagi, maka rumah itu tidak akan terkena sihir, tidak akan kena santet. Ada. Pokoknya apik lah luban itu. Silahkan dikonsumsi. Waman akala safarjal. Nah, dan barang siapa yang makan, kalau tadi saya mengatakan buah bir, buah kuinsi, ya arti gue mesti. Nanti cari di Google buah kuinsi ku apa? Bentuknya sama kayak bir. Nek rasanya buah aku belum pernah, karena ada di daerah Yunani yang banyak. Yunani impor, arang duit buah kuinsi. Barang siapa yang makan buah kuinsi, 5 rawahu Yahya ibn Yahya, yang diriwayatkan, karena ada riwayat yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya an Khalid ibn Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan qala, beliau mengatakan, kulu as-safarjal, makanlah kalian buah kuinsi, fa innahu yuhassinul walada, karena hal tersebut bisa membuat bentuknya anak itu apik. Bentuknya anak itu apik. Jadi makan buah kuinsi itu bisa membuat janin itu tumbuh dengan baik. Dan begitu juga mungkin yang dimaksud yuhassinul walad itu dari segi wajahnya, terus kulitnya itu bersih. Nek wong Jawa mungkin bisa dengan degan air kelapa muda itu bisa untuk membersihkan, air ketuban untuk membersihkan sing rai-rai busem-busem, wetake sing anak-anak sing asli ireng iso diputihno nganggo iku wetake. Aja nganggo Baiklin yo, Bro. Nah, dadi nek pengen anak putih besok iku nek pas bojone meteng aja mbok wae umbenan Baiklin. Baiklin. Ora iku bukan serangga ya. Nah, kulo hidrokoko, makanya saya juga cari hidrokoko terus sih untuk kebaikan ibu hamil dan anaknya. Wawaroda, dan telah datang riwayat anna qauman, bahwasanya ada sebuah kaum, sebuah umat, syakau ila nabiyihim, mereka mengadu kepada para nabi mereka.
Yang diadukan apa? Ubha auladim, kepada hal betapa jeleknya anak mereka. Anaknya welek-elek kan. Kok anak-anakku kok elek kabeh kenapa? Fa auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut. Terus isinya wahyu, murhum, suruhlah mereka ayyut'imu an-nisaa al-hubala, untuk memberikan makanan kepada wanita-wanita yang sedang hamil fi syahri tsalithi war rabi, pada bulan yang ketiga maupun keempat, as-safarjal, buah quincy. Pada intinya sih buah-buahan, semua buah-buahan itu baik, tapi koyok nanas dihindari juga. Kemudian duren, karena sifatnya panas kan. Nah itu jangan dulu. Siapa tahu regel atau kepentil-pentil ojo sakit. Ojo sing kecut-kecut ki ojo. Itu tadi paling aman degan, kemudian buah per, buah apel, 3W. Makanya ndek wingi mungkin sing tak sapa Mas Ulil ya. Sapa buah iku. Karena kakean niku lah dadi kakean ra usah. Ya iku sentek separo iku ndek wingi iku. Dadi kakean awake ra kuat ngentekno, aku pun ngentekno ra kuat awake Ulil. Ya wis pokoknya disiapkan. Apalagi kalau bisa kurma. Kalau bisa kurma, saya pernah satu malam mendapatkan ijazah gitu untuk makan kurma sehari 3 buah, ijazai uang. Silakan diamalkan. Buah kurma ki apik. Lah mbok iki kurmane diijeno mbok ra telas dicemil ta. Ora pakana dicemil. Ya ora apa-apa, malah bagus. Karena kurma itu kandungan gulanya enggak seperti gula tebu, gula-gula sing proses pembakaran. Gulanya kurma itu untuk membakar menjadi bahan bakar tubuh itu hanya butuh waktu enggak sampai 1 jam. Paling seberapa jam sudah bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Tapi nek gula, nasi, itu butuh bisa 1 jam sampai 4 jam untuk menjadi bahan bakar. Makanya pada akhirnya karena terlambatnya proses pembakaran makanan tersebut, anggur mangan sego akeh-akeh, delok ngantuk. Efeknya ngantuk. Itu nek mangan kurma ora bakal waret kowe. Iya, wis kemanisan wis bisa deh ngono ya. Tapi padahal ku apik, Yes. Terus wayam bagilah, dan hendaknya bagi wanita antajtaniba, untuk menghindari al-aghdiyatar radi'ah, untuk makan makanan yang jelek, kayak junk food ya. Yang makanan jelek itu apa? Ya teletong itu makanan jelek. Lah apa makanan jelek itu ya? Atau bosak. Wa kathratut takhlidi fil akli, dan makanan yang banyak sekali campurannya di dalam makanan, masakan. Mau campuran apa? Kalau anak mungkin micin itu dihindari dulu. Ben gak goblok-goblok banget generasi micin ini. Faidatun. Nah ini faidatun bener. Yang masalah-masalah luban. Ada faidah warada, telah datang sebuah riwayat annal baita, bahwasanya rumah idza bukhira, ketika dibukhur bilubani, dengan luban, lam yaqirra bihi hasidun, maka tidak akan bisa menetap di rumah tersebut hasidun, orang yang iri, walakuhanun, dan segini dukun, wala syaitonun, dan setan, wala sahirun, dan ahli sihir. Jadi orang yang bisa membakar luban tiap pagi. Kalau ijazahnya Hubabah, siapa istrinya Bib Umar itu namanya, itu ketika awal-awal ada corona malah nyuruh bakar menyan Arab ini. Bagus, silakan dicari, tapi ambune kurang enak. Nerak enak mending dipangan wae lah. Mana ini? Ya piye? Lah ya kan wis pokoknya ojo ngasih jadi produk gagal anak-anakmu besok iku ya. Kudu tetep ana sing di istiqomahno. Kalau ndak ya habatus saudanya, atau produk-produk yang tibbun nabawi, produk dari hasil kedokteran Nabi. Jangan dari kedokteran yang ya boleh lah kamu tambahi dengan apa jenenge? Kayak susu hamil ya. Enma apa meneh? Ojo mbok Anlin ya. Anlin obat elemen, lahir kotak kabeh kok. Kotak sak wajahe minum kotak ya. Lha iki bocah tak SpongeBob ngono kok. Aduh. Ya.
ketika hamil juga sampai harus perhatikan. Itu dari segi konsumsi jasmaninya. Kalau konsumsi rohaninya silakan. Oke, iso tirakat nggo Quran yo monggo. Nek umi nirakati aku nek ra salah baca surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman. Kata 3 surat itu tiap hari tidak pernah putus nirakati aku. Nah, aku ada tirakat khusus tapi saya tidak kasih lihat, nanti lihat dulu hasilnya. Hasil pora. Nah, hasil kok lagi tak share. Iya, lagi tak share. Tapi yang jelas yang sudah ditirakati Abu Yaumi yaitu surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman untuk makanan ruhani sang anak. Karena bahkan nun sewu anak itu walaupun belum ada rohnya, dia ada rohnya di bulan keempat ya. Itu harus kamu riyadhoi. Ada kontak batin. Kalau kamu bisa mengambil kontak batin dari sebelum 4 bulan lebih baik. Artinya buat dungani, buat sholawati, sampai wallah alam ini entah ini saya ngimpi apa ora ya. Pernah rumah saku iku anakku ngimpi rodok nesu. Iso nesu. Lho nesune napa? Biasanya tuh tak setelno iku maulidnya Abah Guru Zaini. Jadi yang maulid sing paling nyesno ati kan maulid bacaan Guru Zaini. Pernah suatu hari saya enggak nyetel. Marani aku. Lah aku ora mbok setel keneh, Bah. Aku ora mbok setel meneh. Abah Guru Zaini. Wah, berarti besok iki seneng situ dhuwur ta iki ta. Wallah alam. Wis muga-muga. Itu padahal pakai rekaman YouTube lho. Rekaman YouTube lho. Apa meneh ndek waca dhewe, tambah. Lah, kenapa yang saya pilih guru sekumpul? Pertama enggak repot. Enggak repot maca dhewe ya. Praktis. Yang kedua, rekamane wali iku mesti ana barokahe. Beto rekamane dhewe ya. Maca Quran masih kowe 30 juz nek sing maca kowe dhewe ra yakin aku. Karena belum makome wali gitu kan. Belum ada yang menziarahi kamu gitu kan. Kamu belum jelas kemanfaatannya seperti apa. Nek apa guru sekumpul kan Masya Allah. Sekali haul yang datang 2 juta orang, 2 juta. Yang terakhir berapa juta orang? 2 juta lebih katanya. Iya, jelas wali, si maca wali, si diwaca karangane wali. Jadi barokah, masih rekaman ngono. Lihat ya. Karul meru liar-liar turu dhewe kan ngono. Iya, ya mbok iku diarani tirakat mbok blubo alam lah pokoke setelanku rak dangdut koplo. Iku aku iso bayangno Sabik besok dhewene duwe anak gitu. Delok aku. Kabeh artis bintang Pantura ono kabeh. Dadi lahir langsung nyawer ono duit 5.000. Iya salah ya. Anak Sabik wis tak delok kok. Los pokoke anak Sabik. Sabar. Karena mengikuti suasana kondisi lingkungan sekitar gitu ya. Tanpa koplo tidak nikmat. Nah, besok nek puputan ya orang ngundang maulid ya. Ngundang Jihan Audi ya. Yo. Terus paham ya, tetap diusahakan kalau punya janin. Jadi diusahakan dari bulan-bulan pertama, jangan nunggu 4 bulannya. Langsung aja karena ada ikatan batin. Dene kok sukses jadi anak atau enggak kan Allah alam. Sing penting ada ikatannya. Toh kalaupun misalnya qadarullah masya dan wal iyadzubillah kok sampai gugur, itu pun kita juga ada ikatan batin dengan anak tersebut karena sudah disebutkan di pembahasan pertama. Keguguran anak-anak yang hasil keguguran itu kan mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Besok ya disyafaati bocah-bocah iki ojo kuwatir, ditunggu nang swarga, dilayani. Terus al-qaulu fil jima'i wal awqati muhadzabut ta'biri fil abyadi. Al-qaulu utawi dawuh fil jima'i ing dalem jima' wal awqati lan wektu-wektune jima'. Muhadzabut ta'biri iku den bersihake ibarate fil abyati ing dalam pira-pira bait. Jadi habis ini beliau masih membahas tentang beberapa adab jima' dan juga waktu-waktunya jima'. Itu kapan apa? Dzakara fi hadhi tarjamah, beliau menyebutkan di dalam profil atau di dalam bab ini adabul jima'i
tentang tata caranya jima wa auqati matlubiyatihi dan waktu yang baik untuk jima. Wa auqati man'ihi dan waktu yang dicegah untuk jima. Wa ma yata'allaqu bidzalika dan hal-hal yang berhubungan dengan semua tersebut minal adabi dari beberapa tata cara wa ghairiha dan lain-lain. Fi kulli sa'atin al-qawlu fi kulli sa'atin minal ayami. Fi kulli sa'atin ing dalem saben-saben waktu, ora saben-saben jam kuwi jima ora. Fi saben-saben waktu minal ayami saking pira-pira dina min ghairi ma saking liyane barang yakti kang teko apa ma ka ing sira yakti kang teko apa ma ka ing sira fintidhami ing dalem aturan. Jadi kata beliau di semua waktu, di semua hari boleh untuk melakukan jima tanpa ada diatur. Untuk kamu tidak usah diatur. Monggo silahkan dilakukan mau pagi, mau sore, mau menjelang maghrib atau bar maghrib bukan nganggo iku enggak masalah. Ya juzu fiha, ya juzu den wenangake fiha ing dalem kullu sa'ah minal ayyam al wadu apa wati apa jima ya dasyani he wong sing duwe derajat mulya. Kowe diarani derajat mulya padahal pikiran kotor kabeh. Kama kaya barang ata kang wis teka apa ma fi suratil a'wani ing dalam surat al-a'wan yaitu surat an-nisa. Akhbar rahimahullahu taala, muallif memberikan informasi annahu yajuzul watu bahwasanya boleh wati, boleh jima fi kulli sa'atin di setiap waktu alias di semua waktu min lailin dari pagi dari malam au naharin atau siang ada ma ya'ti qariban selain waktu-waktu yang akan diterangkan dalam waktu sebentar lagi kama dalla alaihi seperti yang telah ditunjukkan qauluhu ta'ala dawuh Allah taala nisaukum harthul lakum nisaukum harthul lakum fa'atu kurang ayat fa'atu harthakum annasyitum. Wanita kalian itu bagaikan ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum maka datangilah ladang atau sawah kalian annasyitum sak wayah-wayah ai mata syitum. Artinya sak wayah-wayah sak karepmu min lailin baik itu di waktu malam au naharin atau waktu pagi ala ahadit ta'wilati sesuai dengan salah satu tafsiran. Wa hadhil ayah hiya muradatun biqaulihi. Ayat yang kita sebutkan tadi adalah sesuai yang diinginkan oleh musannif dengan dawuh beliau kama ata fi suratil a'wani. Lakinnal wat'a akan tetapi jima awal laili di awal malam afdalu itu lebih utama. Intinya waktunya monggo mau siang mau malam mau dalam keadaan bahaya misalnya mau ya waktu dalam bahaya ku yo apa artinya minum di pinggir jurang wis pokoke terserah lah. Nek pas kudu ya anggere langsung wik-wik wae aja ewah-ewah. Ewah-ewah. Semua waktu semua saat silahkan digunakan. Tapi ya pakai ritme ya, jangan pun dino terus lain. Aku tahu bedino, tahu tak tapi yo sakit. Adus terus kan akhirnya gak enak adus wayah adus ora enak temenan ojo. Makanya kalau dikatakan awal laili afdol itu malam-malam artinya awalnya malam itu aku adusi kan paling subuh ya ora enak adus subuh-subuh. Hadis paling enak aku ya awan iku. Rada enak bariku adus kan ora pati nganu jedindilen. Wa ala dzalika maka dari itulah nabbaha biqaulihi beliau memberikan peringatan dengan ucapannya yaitu tentang wati di awal malam. Jadi berisakit misalnya atau bar maghrib dit awal malam bar maghrib dit langsung ora usah wiridan ora usah rotiman langsung. Iku gas. Misalnya kayak kok aku langsung misalnya orang melu rotipan iku harus kamu suudo nih di arep. Patake ngono, patake. Kok pas salat Isya kok gebes-gebes lah pasti kuwi itu. Ya. Lakinna sadral awal sadral laili aula fa'tabir.
lakin nasodral lailin tetapine awale bengi alias tetapine jima ing dalem awale bengi aula iku luweh utama fa tabir moko ngalapo pelajaran saka sira waqila lan didhawuhake bil aksi kelawan suwalike berarti akhirul lail waqila lan didhawuhake bil aksi apa suwalike wa awwalu utawi kang pertama keterangan kang pertama yaitu jima awala lail syuhira iku terkenal. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu al-Hajj fil Madkhal manasu. Imam Abu Abdullah Ibnu al-Hajj fil Madkhal di dalam kitab Madkhal menerangkan wa anta mukhayyarun kamu monggo terserah baina ayyakunal wat'u terserah melakukan wati awal laili baik itu di awal malam au akhirul laili atau di akhir malam lakinna awal laili aula akan tetapi awal malam itu lebih utama. Kenapa utama? Li'anna waqtal ghusli ini waktu-waktu ini kebanyakan. Li'anna waqtal ghusli karena waktu mandi ya baqa zamanuhu muttasi'an itu masanya atau durasinya panjang bi khilafi akhiril lail beda kalau kondisinya kamu jima di akhir malam farubbama yadhiqul waktu bisa jadi itu waktunya mepet wa tafutuhu sholat subhi dan hilanglah sholat subuh fil jamaati secara jamaah ini bagi orang yang mikir jamaah au yukhrijuha atau bisa jadi yukhrijuha mengeluarkan sholat an waqtihal mukhtar dari waktu yang diperbolehkan. Itu konsekuensi ketika kita melakukan jima di akhirul lail. Melakukan jima di akhirul lail itu nek sing kuwatir ora iso salat subuh yo bisa atau mungkin jimake kesuwen sampai jam 7 esuk misalnya. Nah, itu kan mengeluarkan dari waktu salat ya. Namanya ngejar klimaks sampai 200 kan butuh waktu mungkin ya. Makanya itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, pada akhirnya jimaknya tetap haram kalau memang sampai mengeluarkan waktu. Kecuali kalau seksnya cepat, ya. Pirang menit Mas? 5 menit aja, suwe-suwe nah. Itu mungkin beda lagi, tapi menyiksa wanita. Wa aidan al-jima'u bi akhiril lail. Dan begitu juga kenapa enggak diperbolehkan jima di kurang baik jima di akhiril lail yakunu aqiban naumin. Itu bisa jadi jimaknya dilakukan setelah tidur fatataghayyaru raihatul fami maka cangkemmu badek fayu'addi ilal munafarah maka karena cangkem badek tersebut bisa menyampaikan kepada perceraian wal muradu padahal tujuannya jima al ulfatu wal mahabbah yaitu cinta dan kasih sayang ngono tapi yo ono sing kok berborak Allah alam ya tersebut tangi turu terus langsung jima. Waktu biasanya ngelilir mosok kober ya ana ta ora ya. Mbok nek goni wis karo. Utawa atok kan bojone papat ngelilir jam 10. Kamar kono. Ngelilir jam 12 kamar kono. Ngelilir jam 3 kamar kono, ngelilir jam 4:30 kamar kono. Nah, papat kan bojomu bakale. Guyu. Tak kau berkado goda. Engko nek kowe ra kuat nyileh manuke adib. Ben melu urun. Ayo, iki anake atok tapi ra adib. Terus, maqala al-Imam al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan yukrahul jima'u awalal laili. Justru kata Imam Ghazali makruh jima di awal malam. Li'alla yanamul mar'u. Kenapa hukumnya makruh? Supaya seorang tidak tidur ala ghairi thaharatin dalam keadaan tidak suci. Tidak masalah sih, cuman makruh ora masalah. Lakukan saja dan saya sering melakukannya. Wa ala qaulil Ghazali nabbahan nazimu biqaulihi. Dengan pendapatnya Ghazali ini Imam Ibnu Yamun memberikan isyarat di dalam baitnya yaitu waqila bil aksi lakinnal awal akan tetapi pendapat yang pertama yaitu masalah jima di awal malam al masyhuru itu yang terkenal kama nabah alaihi biqaulihi seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Yamun di dalam baitnya wa awwalu syuhir. Tsumma nabbaha
rahimahullah ala layalin. Kemudian Imam Ibnu Yamun menyebutkan tentang beberapa malam yustahabul jima' disunahkan jima' fiha di malam tersebut biqaulihi dengan dawuhnya. Walailatul arubi utawi malam Jumat. Al arubi itu Jumat. Wal itsnaini lan malam Senin. Berarti ono malam Jumat iku sunah Rasul lah iki watake gitu. Yu'dzinu iku merahake apa Laila yu'dzinu iku merahake apa Lailatul Arub wal Lailatul Itsnain bil fadli kelawan keutamanan bil fadli kelawan keutamanan bi ghairi maini kelawan tanpa kemamangan. Terus ini kenapa sunah Rasul ya? Mungkin ada sunah Rasul kan ora ikut tok yang bagi sing jomblo sing dalile ngono ora. Sunah Rasul kok identiknya dengan porno jima tok. Lho memang ada dalilnya. Sing menentang sih enggak punya dalil. Ya karena jomblo iku watake syirik dengan orang yang punya istri. Makanya walaupun sunnah Rasul itu banyak, tapi di antara sunnah Rasul ini yaitu jima di malam Jumat. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu setiap malam Jumat melakukan itu, enggak, tapi bisa dikatakan sunnah karena ada dasarnya. Fa akhbara rahimahullah, maka muallif memberi informasi annahu yustahabul jima' disunnahkan. Wah, sunnah. Wes enak sunnah sisa. Jima' disunahkan di Lailatul Jumu'ati di malam Jumat. Fa innaha afdhalul layalil usbu', karena itu adalah malam yang paling utama di dalam seminggu. Seminggu itu paling apik malam Jumat. Wahia muradatun yaitu atau wahia muraduhu, dan malam Jumat adalah yang diinginkan mu'alif dengan kata bilailatil arubi. Tahqiqan li ahadi ta'wilaini, itu menjadi kenyataan bagi salah satu dari dua tafsiran fi qaulihi, dari dawuhnya Rasulullah. Kok bisa sunnah, kenapa? Karena menafsiri ada dua kemungkinan di dalam dawuhnya Rasulullah, yaitu rahimallahu man ghassala waqtasala. Rahimallahu, Allah akan mengasihi man ghassala. Jadi kalau bahasa letterleknya ghassala kan nyuci, tapi maksudnya man ghassala di sini jima. Man ghassala itu barang orang yang mau jima, artinya adus krono jima, waqtasala dan mandi. Apalagi kalau dilakukan kamu umpamane nek subuh baru subuh kowe jima terus arep makan Jumatan sisa satu. So, jadi adusmu adus junub karo adus sunah arep makan Jumatan dua. Nek kowe ngene iki junubmu haram. Junubmu haram ilal ihtilam ya. Iku coba ihtilam, iku pun jarang ihtilam, paling dipaksa sedikit ya. Jadi haram gitu. Ya, satu haram yang satu sunnah. Idza ijtama'al halal wal haram ya, ulil haram ya haram yang didahulukan. Jadi mandimu haram ya. Bukan konyol seperti itu. Jadi man ghassala di sini bisa diartikan jima ya. Bitasydidis sini min ghassala. Akhrajahu ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan. Qala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan wa yu'ayyiduhu haditsun, dan hadis tersebut dikuatkan dengan hadis lain. Ayajizu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian itu lemah, tidak mampu ayu jami'ah untuk mengumpuli ahlau istrinya, menjima istrinya fi kulli yaumi jum'atin, di setiap hari Jumat. Apa misalnya keberatan yo kalian jima istri kalian di hari Jumat, apakah keberatan? Maksudnya Rasulullah kenapa gitu? Kenapa nek iso kudu jima di hari Jumat? Kenapa? Fa innalahu ajraini tsnaini, karena dia akan mendapatkan dua pahala. Ajru ghuslihi, yaitu pahala karena dia mandi sendiri, wa ajru ghusli imraatihi, dan pahala karena istrinya mandi karena junub. Dadi nek wong wedok liya bojone junub ganjaran. Wah, telu berarti ganjarane. Atus dhewe jima sunah. Adus dhewe, bojone adus, dhek dhewe adus arep makan Jumatan. Papat, Bro. Piye aja. Mantap. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Apalagi mandinya bareng. Ada gosok-gosokan, ya. Gosok-gosokan, remet-remet ya. Nah, itu sesuai sunnah banget nih, bukan Nabi sama Sayyidah Aisyah kan pernah melakukan itu kan gitu. Kalau sak kowe karo kopi udut bareng gitu. Coba ayo goni pe dadak normal adus bareng ya.
Ya. Terus wakadza yustahabul jima' lailatul itsnain, dan begitu juga disunahkan jima' di malam Senin limazidi fadliha, karena keutamaannya bertambah. Keutamaannya bertambah. Jadi tidak usah maulid dan jima' wae. Tsumma asyara. Lanjut ya. Tsumma asyara, kemudian mu'allif memberikan isyarat, memberikan informasi ila ba'di adabil jima'i, untuk beberapa sebagian beberapa adab-adabnya jima', ziyadatan ala ma taqaddam, menambahi keterangan yang sudah lewat. Biqaulihi wa kaunuhu utawi anane jima', wa kaunuhu utawi anane jima' ba'da nasyatin, sak badane aktivitas sibuk, ba'da nasyatin sak badane benar-benar hatta iku lapo iku melu ngaji langsung praktek, dasar berperi kehewanan, dasar gak punya kriteria kemanusiaan itu. Wa kaunuhu utawi anane jima' ba'da nasyatin ing dalem sak badane semangat, ya, ba'da nasyatin ing dalem sak badane semangat. Ya fata, we wong cah nom. Wa khifatil a'dha, asli wa khifatil a'dha'i, lan entenge anggota badan. Wa hammin, lan entenge keprihatinan, ai ilangi keprihatinan. Sabata iku wis tetep apa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata. Jadi intinya bait ini, jima' itu kalau bisa dilakukan setelah memang dua-duanya bergairah, semangat ini. Kudu salah sijine leta ya iku mau kurang menikmati, kurang ini. Kemudian kalau bisa tubuhnya juga enggak capek, wa khifatil a'dha, tubuhnya enggak capek, enggak apa ketika memang terlalu capek dolanan upluk-upluk ya mesti ora usah jima' ya. Upluk-upluk dolanan nyawa ya nek misale kesel ya ora usah jima' ya. Kemudian kalau bisa, kalau jima' jangan dalam keadaan prihatin menyawai durung untuk cecek. Nah, itu jangan ya. Fa'akhbara rahimahullah, maka Imam Ibnu Yamun menginformasikan anna min adabil jima'i, bahwasanya di antara tata caranya jima' yang biar nikmat, ayyakuna ba'da muqaddimatihi, yaitu dilakukan setelah melakukan foreplay. Muqaddimatun jima' foreplay min mula'abatin, dari mempermainkan. Nah, itu dolanan juga dolanan ya mesti gue tangan ya aja. Ngeremet bokong, ngeremet susu ya. Mutel-mutel pinter apa pentil. Monggo. Ngenyot. Ada ngokop. Nah, ini watak bilin dan ngokop ya. Jadi harus jima' itu dilakukan setelah foreplay hatta tansyiton nafsu ilaihi, sehingga jiwa kedua suami istri itu semangat untuk melakukan jima'. Makanya foreplay itu penting. Foreplay itu penting. Gampang loh. Wong wedok iku di foreplay ini gampang. Angger kowe etok-etok aku nyusu niku wis merinding deh. Nah, aku pengen jadi bayi. Itu salah satu clue yang saya kasih kepada sampean ya. Silakan. Aku pengen jadi bayi gedimu misalnya. Apa? Nanti dia akan berubah. Ojo ujuk-ujuk langsung nyeruduk ke burinan lagi isah-isah aja. Ya kejebon nek wis mbok setting ngono ya iku. Iki kan gone kan sangat-sangat menginginkan seperti itu ya. Jadi melakukan terus melakukan foreplay itu dilakukan sebelum jima' biar dua-duanya semangat. Kalau goni kan lagi isa-isa atau lagi masak akhirnya gede dhuwur kompor pik-pik. Atau nang dhuwur wastafel. Mantap jare nek goni. Ala gon mbok karepmu. Terus, kenapa harus dilakukan setelah dua-duanya semangat? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada dawuhnya Rasulullah, la yaqa'u ahadukum alam ra'ati, jangan sampai salah satu di antara kalian menjima istrinya kama taqul bahima, seperti yang dilakukan iki pitik. Seperti jimaknya kewan ya.
Waliyakun bainahuma rasulun, hendaknya diantaranya ada perantara. Qila, ditanya, wa mar rasul, apa itu perantaranya Rasulullah? Qal al-qiblatu wal kalam, yaitu ciuman dan obrolan. Jadi tetap dipancing. Artinya when ngerti istrimu belum kepancing ya dipancing piye carane. Dan ini juga berlaku bagi istri ketika pengen memancing suaminya, monggo dengan pakai lingerie atau metu nggawa anduk seperti yang sekarang lagi viral itu, nggawa anduk diuncalno anduk ya sing apa? TikTok itu ada ya. Ini pengkonsumsi gitu. Nah, towel challenge ya, anduk ya. Nah, ya. Sapa iki sing praktekno sapa gede. Ulil ngono gede gua anduk terus ngene. Sing dikono sapa? Kowe kon. Nek kawat anduke terus diuncalno ngono. Diuncalno ning raine sapa? Goni. Terus on fire ya. Terus itu ya jimaknya setelah melakukan foreplay. Wa min adabi, dan di antara tata caranya jima ayyakuna aqibah khifatil batni wal a'dha. Hendaknya setelah merasakan ringannya perut dan anggota badannya. Artinya aja kuwargen bar mangan mendele-mendele, bar mangan wedhus siji misalnya. Utawa ayam wedhus siji. Barbar banget ya. Terus pokoknya bar mangan kuwargen iku aja wik-wik, aja wik-wik. Kemudian anggota badannya nek lagi linu-linu ya aja maksa, lagi pilek ya aja, utawa lagi kena corona ya aja njaluk jima ya. Bi anna fil jima'i alal imtilai, bahwa karena jima ketika waktu kewaregen dororon kathiron itu bisa menyebabkan banyak bahaya. Wa yuhayyiju auja'al mafasili, dan bisa ngobahake atau bisa memunculkan penyakit-penyakit persendian, maghiriyah dan lain. Kakean mangan jima atau lagi kesel kok jima ya, yuk nanti akan linu-linu. Nah, falyattaqi, maka hendaknya berhati-hatilah dalika dari semua itu, man arada hifdhus sihhati ala nafsihi, bagi orang yang ingin menjaga kesehatannya. Wa yuqalu, dan dikatakan salasatun, ada 3 perkara, rubbama qatalat, bisa jadi perkara tersebut membunuh. Ada 3 perkara yang mematikan. Pertama apa? Al-jima'u 'alal ju'i. Pertama, jima dalam keadaan ngeleh. Jima ngeleh ra oleh kowe. Dalam keadaan luwe. Ya, bisa ra sida ngokop malah nyokot. Nyokote karena pengen mangan ngeleh. Terus wa 'alas syib'i, dan jima dalam keadaan kuwargen, enggak boleh. Wa ba'da aklil qadidil yabisi, lan sak badane jima sak badane itu ada wa ba'da, ada kurang wawu. Wa ba'da aklil qadidil yabis, dan setelah makan iki lho apa ya? Dendeng. Berarti dendeng ini sing daging dikeringkan itu ya. Nah, dendeng. Nah, itu jadi setelah makan dendeng orang dinding. Wah, tak paham. Berarti dendeng lah sampean ya. Dendeng. Aduh. Terus wa qauluhu wahamin. Jadi di dalam bait ada dawuh wahamin ma'tufun alal a'dha, itu diatofkan pada lafaz al-a'dha. Ai wa khifati hambin, yaitu ringannya keprihatinan. Wal muradu adamul hammi bil kulliyah, yang diinginkan oleh musannif adalah tidak adanya rasa prihatin, rasa sedih di dalam hati secara keseluruhan. Fayakunu mustaghnan anhu, maka dia tidak terkena atau semugih dari ham tersebut. Lah, ini ngono lah. Bi qaulihi wa kunu ba'da nasyatin. Tsumma asyara ilal awqat allati yumna'u fiha al-jima'. Kemudian mu'alif menyebutkan hal-hal yang tidak waktu-waktu yang dilarang untuk jima di sana. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa man uhu fil haidhi wan nifasi wa dhiqi waqtil fardi lal tibasi wallahu a'lam bishawab.